Selamat siang teman-teman semuanya. Ada Pak Gius, ada Nur, ada Siti Wulandari. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Condro Wibawa. Saya tutor mata kuliah jaringan komputer ya di kelas Bapak Ibu sekalian, kakak, mbak, adik atau apa ya. Eh, Kemudian bisa dipanggil saya Condro ya. Kita udah komunikasi lewat channel WhatsApp ya kemarin. Tapi kalau teman-teman misalnya masih ingin berkonsultasi lebih lanjut, misalnya mau lewat email atau lewat Instagram juga boleh ya di Ramundro. Oke, sebelumnya saya juga mau kenal dulu nih, ini berhubung ini kan pertama kali kita ketemu, bisa perkenalkan diri, nama, kemudian asalnya dari mana, sekarang pekerjaannya apa. Mungkin dari Pak Gius yang udah dari tadi di sini. Agak susah ya sinyalnya Pak ya. Oke, atau dari siapa? Nur dulu, bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiatul Zuhriyah, biasa dipanggil Vivi. Saat ini saya Oke. sedang berada di Malang, jadi ikut UPBJ Malang. Dan untuk kesehariannya, saya ikut mengajar di salah satu sekolah di Malang di jenjang TK, begitu Bapak. Oke, kalau jurusannya apa? Jurusannya Teknologi Pendidikan, sekarang sudah semester 3. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Kemudian sama-sama. ada Siti Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan atas kesempatannya. Saya perkenalkan diri, nama saya Siti Wulandari. Saya berasal dari PBJ Bogor. Kalau tempat tinggal ada di Cianjur, Cipanas Cianjur. Oke, sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya di sekolah Pak, kerja di sekolah sebagai staf TU. Oke, oke, baik. Amel, ada Amelia? Amelia, ada? Oke, kita balik lagi ke Pak Gius. Bisa? Maaf Pak Gius, tidak terdengar Pak Gius. Teman-teman terdengar Pak Gius? Nggak ada ya? Iya, Bapak Pak Gius tidak terdengar dari sini. Baik. Oke, kita skip dulu. Cynthia. Boleh perkenalkan diri? Oke, kayaknya nggak ada juga. Oke, baiklah. eh Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul ya. Termasuk Pak Gius. Mohon maaf nih nggak terdengar Pak Gius. Saya sebenarnya ingin kenal sih, tapi tidak terdengar ya. Oke, saya mulai aja. Ini di mata kuliah jaringan komputer ya. Tapi saya lihat ini teman-teman dari perkenalan di awal ya di forum diskusi yang pertama itu kebanyakan tidak dari jurusan sistem informasi atau teknik informatika ya, malah dari jurusan teknologi pendidikan ya kebanyakan ya.
Nah, oleh karenanya ini nanti mungkin materi yang akan saya sampaikan ini materi yang agak umum ya, karena kayaknya nggak mungkin juga tuh teman-teman untuk di sekolah misalnya suruh masang router, masang jaringan gitu ya, kayaknya enggak ya. Jadi mungkin yang materi yang akan saya sampaikan berhubungan sama jaringan komputer, cuman yang lebih umum gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran lebih lanjut gitu, bisa pelajari materinya lebih lanjut, atau bisa juga ditanyakan ke saya lewat grup WhatsApp yang ada atau forum diskusi di e-learning gitu ya. Baik, saya mulai aja. Hari ini nanti ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti adalah pengenalan jaringan, yang kedua nanti media perangkat keras dan media jaringan. Ya, jadi masih umum. Baik, izin saya share screen dulu. Oke. Oke, udah terlihat share screen-nya? Iya, Bapak, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, materi pertama kita hari ini adalah pengenalan jaringan ya. Ada konsep jaringan, jaringan komputer dan internet ya. Yang pertama-tama perlu teman-teman ketahui ya, sebelum kita mengenal jaringan komputer, inti dari sebuah jaringan itu kan sebenarnya adalah komunikasi ya. Proses untuk menyampaikan informasi ya, baik pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya seperti ya. Jadi jaringan komputer itu inti dasarnya adalah ini, komunikasi ya, ingin menyampaikan informasi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau biasanya kita mengenal komunikasi itu dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kalau di komputer nanti berarti dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih berhubungan dengan komunikasi. Mungkin teman-teman bisa jawab dari Nur. Ya, nomor 1. Adi latihan pidato di tengah lapangan sendirian. Kira-kira komunikasi apa enggak? Termasuk tidak, karena dia ngomong sendiri, nggak ada yang Betul. mendengarkan. Betul ya. Ini termasuk tidak komunikasi karena tidak ada lawan bicaranya. Kemudian Siti Wulandari, Bella bertengkar dan berdebat dengan pacarnya. Nih, kira-kira komunikasi apa enggak? Komunikasi. Komunikasi. Ada orangnya? Iya, ada orangnya. Ada informasinya? Pertengkaran ada ya. Pertengkarannya komunikasi. Oke. Nah, ini bukan komunikasi sayangnya ya. Oh, Kenapa? Karena ketika kita sedang bertengkar dan berdebat dengan orang itu biasanya kita nggak mau dengar informasi yang disampaikan kan. Kita maunya kita menang sendiri. Jadi sebenarnya komunikasinya nggak jalan saat kita sedang bertengkar ya. Mungkin informasinya ada yang ingin dia sampaikan, cuman nggak nyampe. Mungkin dengar, cuman dia nggak mau menerima. Nah, itu juga tidak termasuk komunikasi. Oke, mungkin yang lain ada siapa lagi? Sorry. Sinta, ada Sinta? Nomor 3 Sinta. Cintanya nggak ada. Pak Gius mau nyoba nomor 3. Charlie, orang Inggris, berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan Darto, orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kira-kira ini komunikasi apa enggak? Oke. Itu komunikasi ya, Pak? Nomor 3, komunikasi? Enggak ya. Kenapa? Karena si Darto nggak ngerti bahasa Inggris nih. Ya. Jadi walaupun ada orangnya, ada yang menyampaikan informasi, ada yang menerima informasi, ini Charlie sama Darto, ada informasi yang ingin disampaikan, tapi karena
medianya adalah si Charlie ngomong bahasa Inggris, tapi si Darto nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi walaupun ada informasinya, cuman informasinya tidak sampai. Ya, jadi ini juga bukan termasuk komunikasi. Kira-kira paham nggak maksud saya? Oke, nah nomor 4. Endang melakukan tawar-menawar dengan pedagang sayur di pasar. Komunikasi apa enggak? Ayo Bu Siti lagi, Siti Wulandari lagi coba. Biar paham. Komunikasi, Pak. Nah, ini komunikasi ya. Karena Endang sama pedagang itu orangnya ya. Mereka saling tawar-menawar kan berarti saling mau mendengar ya. Jadi ini terjadi komunikasi. Oke. Ya, intinya begitu ya. Jadi komunikasi adalah pesan ingin disampaikan dari satu orang ke orang yang lain dan pesan itu harus sampai. Ketika pesan itu nggak sampai, maka tidak terjadi komunikasi. Oke. Nah, komunikasi ini kan biasanya terjadi ya di orang ya, kita ngomong sama orang. Saya lagi ngajar sama teman-teman semuanya. Ini terjadi komunikasi nih. Karena saya ngomong, teman-teman dengar bisa balik menyampaikan ke saya. Ini terjadi komunikasi ya. Nah, begitu juga nanti di komputer ini juga antar komputer itu bisa saling berkomunikasi ya. Belum tentu sebuah komputer yang saling terhubung dengan kabel itu bisa saling komunikasi, belum tentu ya. Karena kadang-kadang tidak saling memahami gitu ya. Oke, ini contoh-contoh yang lain nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, sekarang ada arah komunikasi ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan kedua jenis komunikasi ini? Yang satu kakak adik sedang nonton TV, yang satu ada orang sedang telepon. Kira-kira yang membedakan apanya? Oke. Nur Halo bisa Pak, bantu? Ya, silahkan Pak Gius ya. izin menjawab Pak. Yang Siap, membedakan silahkan. gambar keduanya itu adalah cara berkomunikasinya Pak. Oke, yang seperti apa? Yang gambar pertama caranya gimana? Yang kedua caranya gimana, Ya, Pak? gambar pertama cara berkomunikasinya itu ditampilkan lewat layar TV. Ya. Sedangkan gambar yang kedua ada orang yang sedang menelepon. Oke. Di Pak Ya Gius, Pak. yang di gambar pertama, itu kira-kira komunikasinya terjadi nih, ada informasi dari TV yang diterima oleh kedua anak ini. Cuman Ya Pak. komunikasi yang terjadi itu kira-kira apa? Satu arah apa dua arah? Ya Pak. Nah, di gambar yang pertama, ini kan ada informasi nih yang disampaikan oleh TV kepada si anak, ya kan? Nah, tapi si anak kan nggak bisa ngomong tuh ke TV kan? Nah, ini berarti komunikasi yang dilakukan satu arah apa dua arah, Pak? Satu arah Pak. Satu arah, betul. Sedangkan yang kedua, kita Du- nggak melihat Dua nih arah. lawan bicaranya. Ya, oke. Tapi Iya kita Pak. bisa telepon, berarti Iya dua arah. Pak. Betul ya? Dua arah. Oke. Ya, jadi kira-kira yang membedakan jenis komunikasi ini apa? Adalah yang satu komunikasinya dilakukan satu arah, yang satu komunikasinya dilakukan dengan dua arah. Nah, di sini istilahnya ini lebih kerennya aja ya. Komunikasi yang dilakukan satu arah itu kita sebut sebagai komunikasi simplex, yang dua arah kita sebut sebagai duplex. Ya. Nah, ini nanti di jaringan komputer atau di komunikasi hardware itu istilahnya kita nyebutnya simplex sama duplex ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kalau simplex itu satu arah, kalau duplex itu dua arah. Yang satu arah tuh gimana? Kayak tadi kita telepon kita mendapatkan informasi dari TV, dari radio, dari YouTube misalnya. Nah, itu karena informasinya hanya datang ke kita, sedangkan kita nggak bisa komunikasi ke TV atau ke YouTube kan nggak bisa, maka itu disebut sebagai simplex. Ya. Sedangkan yang kedua ada komunikasi dua arah kita sebut sebagai duplex.
ya. Duplex ini kebagi menjadi dua. Yang pertama half duplex, yang kedua adalah full duplex. Kalau half duplex itu berarti dia dua arah tapi tidak terjadi berbarengan. Misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu ini HT, handy talkie, ya. Jadi di handy talkie itu kita kalau mau ngomong, si A ngomong, nanti kalau sudah selesai, nanti kita bilang misalnya ganti gitu. Nanti si B ngomong balik. Nah, ketika si A ngomong, si B nggak bisa ngomong juga. Jadi harus ganti-gantian. Ya. Nah, ini komunikasinya terjadi dua arah, akan tetapi sifatnya half duplex. Ya, ganti-gantian. Ya, sedangkan duplex yang kedua itu adalah full duplex, artinya dua-duanya itu di saat yang bersamaan itu bisa saling berkomunikasi. Ya, seperti yang kita lakukan hari ini ya, walaupun kita dipisahkan ya oleh jarak ya. Cuman komunikasi yang kita lakukan ini sebenarnya adalah full duplex ya. Karena saya bisa ngomong, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Nah, ini namanya full duplex ya. Tenang aja. Sebentar ya, izin. Oke. Nanti dinyalain lagi ya kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, itu tadi adalah komunikasi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa komunikasi itu tidak hanya terjadi antar manusia, antar mesin itu juga terjadi komunikasi. Ya, salah satunya adalah komunikasi yang terjadi di komputer. Ya. Nah, komputer itu bisa melakukan komunikasi ya dengan komputer yang lainnya ya. Walaupun dengan bahasa yang tidak kita mengerti ya, kan bahasanya bahasa mesin ya. Sehingga antar komputer itu bisa saling bertukar pesan untuk melakukan proses atau tujuan tertentu. Ya, yang seringkali kita manusia itu tidak paham atau tidak sadar. Contohnya, misalnya teman-teman sedang mau ngeprint ya, mau ngeprint. Di situ ada dua device ya, yang satu adalah komputer, yang satu adalah printer. Kira-kira bagaimana ceritanya si komputer ini ketika kita klik print atau cetak itu bisa memerintah si printer ini untuk bisa nyetak. Nah, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi adalah si komputer mencoba melakukan komunikasi dengan printer. Ya. Printer kalau printernya lagi nyala, dia bisa jawab ke komputer bahwa saya bisa cetak dan seterusnya. Akhirnya si printer bisa tercetak. Nah, dalam kasus ini sebenarnya terjadi juga komunikasi ya antara komputer dengan printer. Itu yang contoh paling gampang seperti itu. Ya, kemudian antar komputer dengan komputer apakah bisa saling berkomunikasi? Ya, tentu aja bisa ya. Contohnya apa? Ya, contohnya yang kita lakukan hari ini ya. Saya hari ini berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Ada Pak Gius, ada Nur, ada Siti, ada Sinta ya. Ini kan berkat komputer kita dengan komputer teman-teman semua ini kan juga saling komunikasi. Ya. Tanpa komputer yang saling berkomunikasi ini, kita sebagai pengguna juga tidak bisa berkomunikasi. Ya. Tapi seringkali kita nggak tahu apa atau bahasa apa yang digunakan oleh komputer ini untuk saling mengerti gitu ya. Walaupun mereka berkomunikasi tapi kita nggak tahu, kita nggak mudeng lah atau kita nggak paham. Nah, jaringan komputer mata kuliah ini itu sebenarnya ngulik ya bagaimana ceritanya antar komputer itu bisa saling paham atau bisa saling berkomunikasi. Nah, intinya begitulah jaringan komputer. Oke. Nah, itu adalah gambaran besarnya ya apa itu jaringan komputer. Nah, secara teknis definisi dari jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di sini ada kata sekumpulan komputer yang artinya ada lebih dari satu komputer. Ya, paling minimal itu ada 2 komputer.
ya. Jadi saya ulang sekali lagi, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi syaratnya ini. Yang pertama syaratnya ya, nanti ingat. Yang pertama ada sekumpulan komputer. Paling sedikit 2 komputer. Syarat yang kedua, saling terhubung. Saling terhubung tuh saling connect. Entah dia terhubung menggunakan kabel atau terhubung menggunakan wireless, yaitu terhubung. Nah, yang ketiga, tidak hanya saling terhubung, mereka juga harus saling berkomunikasi ya. Jadi misalnya ada 2 komputer sama-sama connect nih jaringan ya, kabelnya nyambung. Tapi kalau mereka tidak bisa saling berkomunikasi, itu namanya juga tidak bisa disebut sebagai jaringan komputer. Ya, jadi syaratnya ada 3 ini. Nah, ini jenis-jenis jaringan komputer ya. Jadi komputer itu bisa berkomunikasi 2 arah aja, kayak gini ada 2 komputer, namanya P to P ya, atau point to point atau peer to peer, atau juga bisa seperti ini ya. Jadi berkomunikasi melalui jaringan raksasa ya. Jadi jaringan paling besar kita ya, yang namanya adalah internet. Oke. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ada peserta yang baru? Sinta Bella. Ada Sinta Bella? Iya, hadir Pak. Hadir. Dari mana Sinta Bella? Dari UT mana? Saya dari UT Lubuk Linggau, Pak. Lubuk Linggau itu mana? Sumatera? Ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Baik, Pak Gius. Mungkin ada pertanyaan. Ya Silakan, Pak, Pak. Ya. saya hanya mau bertanya ini Pak, bagaimana komputer itu bisa menangkap internet Pak? Baik. Ya. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya satu mata kuliah ini, Pak. Jadi ceritanya nanti ya, ini saya gambaran besarnya aja dulu, nanti sambil jalan kita bahas. Oke. Jadi ceritanya tadi yang namanya komputer, mereka kan perlu saling berkomunikasi, ya. Awalnya tuh cuma ada 2 komputer, Pak. Ya, namanya peer to peer tadi. Mereka dihubungkan sama kabel, saling berkomunikasi. Ya, komunikasinya gimana? Ya kita nggak tahu gimana mereka berkomunikasi. Yang kita tahu adalah ujung-ujungnya aja. Ya, nanti di pertemuan berikutnya misalnya nanti kita bisa ping, bisa akses itu ya bisa saling bertukar informasi antar 2 komputer dulu. Ya. Nah, kemudian antar 2 komputer ini nggak mungkin saya cuma 2 komputer. Di satu ruangan saya aja misalnya, Bapak kerjanya di sekolah. Di satu ruang lab komputer aja ada 10 komputer. Kita mau terhubung semua, gimana caranya? Maka nanti ada device Pak, namanya hub. Ya. Komputer tadi kabelnya nanti tidak dihubungkan antar saling komputer, tapi dicolok ke hub tersebut. Hub itu ada satu device kotak kecil itu ada misalnya 8 lubang, ada 16, 32 gitu. Jadi colokin ke situ. Jadi yang tadinya komputer ke komputer langsung, nah ini lewat hub dulu. Jadi komputer lewatin hub balik ke komputer yang lain. Jadilah tuh satu ruangan, ya. Nah, kemudian kita maunya satu sekolah, nggak satu ruangan. Kita beli hub lagi. Jadi hub dicolok hub. Nanti jadinya lebih panjang, lebih besar. Kita mau lebih besar lagi. Kita beli nanti alat lagi namanya bisa switch atau router ya. Karena nanti jaringannya sudah berbeda ya. Begitu seterusnya ya sampai satu kota, sampai satu negara, sampai satu dunia.
ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin jaringan komputer itu adalah gabungan dari jaringan-jaringan kecil, jaringan-jaringan lokal yang saling terhubung menggunakan device-device tersebut. Gitu, Pak, ceritanya. Singkatnya gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Kita lanjut lagi ya. Mungkin kurang paham, kurang jelas, tapi nanti sambil jalan pasti kejawab. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke. Ini adalah model-model jaringan komputer. Ini nyambung dengan yang saya jelaskan ke Pak Gius tadi ya. Tadi sudah kita sudah kita pahami ada jaringan komputer itu sekumpulan komputer saling terhubung dan saling berkomunikasi. Oke. Nah, ada istilah pihak yang meminta data itu disebut sebagai klien, sedangkan pihak yang melayani itu disebut sebagai server. Itu ibaratnya kalau di dunia nyata itu misalnya begini. Tadi Pak Gius nanya ke saya, ya. Dalam hal ini terjadi komunikasi antara saya dan Pak Gius gitu kan. Ini sekarang ibaratkan saya dan Pak Gius itu adalah komputer, ya. Terjadi komunikasi antara komputer Pak Gius dan komputer saya, ya kan? Nah, ketika Pak Gius bertanya ke saya, maka posisinya di sini adalah Pak Gius meminta informasi kepada saya, ya kan? Nah, dalam hal ini maka Pak Gius dalam istilah komputer itu disebut sebagai host atau klien. Sedangkan saya yang menjawab pertanyaan Pak Gius ini disebut sebagai server. Paham ya? Jadi di dalam jaringan itu selalu ada pihak yang meminta data dan pihak yang mengirim data. Pihak yang meminta data disebut klien, pihak yang mengirim data disebut sebagai server. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang istilahnya web server. Ada yang pernah dengar mungkin istilahnya database server. Ada yang mungkin yang pernah dengar storage server, cloud server, dan lain-lain. Nah, itu mengindikasikan bahwa komputer tersebut difungsikan sebagai sebuah server. Ya, misalnya teman-teman akses ut.ac.id gitu ya. Nah, teman-teman kan secara tidak langsung tuh sedang meminta ya alamat ut.ac.id itu untuk menampilkan website mereka ke kita, ke browser kita. Ya, dalam hal ini berarti kita adalah pihak yang meminta data atau informasi berupa website tersebut. Maka kita posisinya sebagai klien atau host. Sedangkan ut.ac.id ini sebenarnya adalah alamat yang ditujukan ke komputer server yang kita sebut sebagai web server. Ya, karena website yang ada di ut.ac.id itu kan sebenarnya adalah file. Filenya disimpan di mana? Disimpan di sebuah server yang dikasih nama atau diberi nama ut.ac.id. Nah, komputer server ini kita sebut komputer web yang digunakan untuk menyimpan data ut.ac.id ini kita sebut sebagai web server. Ya, misalnya lagi teman-teman menyimpan data secara cloud misalnya di Google Drive gitu ya. Kan teman-teman pasti mau upload ke Google Drive. Nah, dalam hal ini teman-teman kan ingin walaupun posisinya kita mau nyimpen di sana, tapi sebenarnya kita sedang meminta pelayanan atau meminta jasa untuk saya mau nyimpen di sana. Nah, itu posisinya berarti kita sedang sebagai klien. Sedangkan di Google Drive ini mereka melayani jasa tersebut. Teman-teman bisa bisa akses Google Drive, maka si Google Drive ini posisinya berbarengan tuh. Dia sebagai web server dan juga sebagai storage server. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di dalam sebuah jaringan komputer itu akan selalu ada yang namanya klien dan server gitu ya. Kadang-kadang si klien bisa bertindak sebagai server, si server bisa bertindak sebagai klien gitu ya. Walaupun yang kita temui biasanya ya klien, server ya server. Oke. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan komputer ini dibagi menjadi dua, peer-to-peer dan client server.
Peer-to-peer itu artinya seperti ini ya, ada komunikasi hanya antara dua komputer saja. Ya, suatu saat si A, komputer A, ini bisa bertindak sebagai klien, tapi di suatu saat yang lain dia bisa bertindak sebagai server juga. Begitu juga si B, ini bisa bertindak sebagai klien, bisa juga bertindak sebagai server. Nah, contohnya gimana? Si komputer A ini sedang connect ke printer. Ya, suatu saat si B ini ingin ngeprint di sini. Ya, caranya gimana? Kan nggak ada kabel yang ke sini. Nah, ini nggak perlu ya. Karena si B sudah connect jaringan ke A. Maka B ini bisa nitip ngeprint lewat A ke printer ini. Ya. Dalam hal ini maka B karena dia meminta untuk diprintkan, maka dia bertindak sebagai klien. Sedangkan si A ini dia menyediakan jasa untuk ngeprint, ya, maka dia bertindak sebagai server. Ya, jadi B klien, A server. Tapi di saat yang lain si B punya scanner, ya. Suatu saat si A ingin scan dokumen lewat scanner ini, maka si A akan meminta si B untuk scan data. Dalam hal ini maka A posisinya sebagai klien, sedangkan B ini sebagai server. Nah, dalam kondisi seperti ini di mana A dan B bisa bertindak sebagai klien maupun server, ini disebut sebagai jaringan peer-to-peer atau point-to-point atau teman-teman kadang-kadang lihatnya P2P. Ini ya, singkatan dari peer-to-peer ya. Kemudian tipe jaringan yang kedua ini adalah client server ya. Di mana di jaringan seperti ini ada komputer yang tugasnya memang sebagai server, ya tidak bolak-balik gitu. Dan ada komputer-komputer yang sifatnya sebagai klien, ya, tidak terbalik seperti peer-to-peer tadi. Ya, jadi memang server menyediakan data terus, informasi terus, sedangkan klien hanya meminta data terus. Ya, ini seperti saat tadi kita mengakses web server, misalnya webnya UT tadi, ut.ac.id, ya, maka web server UT ini bersifat sebagai server. Nah, teman-teman dan saya dan orang lain yang mengakses web tersebut posisinya adalah sebagai klien. Tidak bisa dibalik, web server mau meminta data ke kita kan nggak bisa, gitu kan? Dan tidak akan terjadi gitu ya. Maka jenis jaringan yang seperti ini kita sebut sebagai jenis jaringan client to server. Oke. Nah, kemudian distribusi jaringan itu terdiri dari jaringan terpusat dan terdistribusi. Ini istilah-istilah aja ya Pak ya. Pak, Bu, Mbak ya. Yang pertama jaringan terpusat artinya terdapat komputer yang bertindak sebagai klien dan server dan semua informasi terpusat pada komputer server. Nah, di sini. Jadi di sini ini jaringannya bentuknya secara distribusi itu terpusat. Kalau secara model berarti dia klien server. Ya, ini bukan dua hal yang dipilih salah satu ya, ini bisa dua-duanya gitu. Atau terdistribusi seperti ini. Ya. Jadi servernya ada banyak, usernya ada banyak, mereka saling berkomunikasi. Ya, jadi si server ini kadang-kadang juga bisa minta data ke user, kadang-kadang user minta data ke server. Jadi peer to peer cuman bentuknya besar. Ya, ini namanya jaringan yang terdistribusi. Nah, kemudian manfaatnya, kenapa kita perlu jaringan komputer? Yang pertama, agar komputer bisa saling berkomunikasi. Ya, tadi sudah jelas. Kemudian yang kedua, berbagi resource. Ya, misalnya pernah ke warnet, masih ada warnet nggak ya? Saya juga dulu zaman saya ada warnet ya. Di warnet ada satu ruangan, semuanya terkoneksi ke internet. Nah, biasanya printer scannernya tuh ada satu doang tuh di tempat kasir, ya kan? Kalau kita mau ngeprint, nanti kita arahkan ke printer yang ada di kasir tersebut. Ya. Jadi misalnya di dalam warnet tersebut ada 10 komputer, maka kita tidak perlu menyediakan 10 printer. Ya, cukup satu printer saja ditaruh di salah satu komputer. Misalnya di komputer kasir gitu ya.
Nah, nanti semua komputer yang ada di ruangan tersebut di-connect ke jaringan, kemudian bisa ngeprint ke printer yang ada di kasir tersebut. Nah, dalam hal ini berarti kasir ini bertindak sebagai printer server, sedangkan yang lainnya itu bertindak sebagai klien untuk printer server, gitu ya. Jadi berbagi resource, ya nggak cuma printer, bisa scanner, bisa CCTV dan lain-lain. Kemudian juga software, ya. Teman-teman pasti udah sering main ini kan, Mobile Legend atau game online yang lainnya lah gitu ya. Itu sebenarnya adalah konsep berbagi resource ya. Jadi aplikasinya atau datanya itu sebenarnya satu, tapi teman-teman mengakses pusat data yang sama atau server yang sama ya. Maka seakan-akan ada nih di handphone kita, tapi sebenarnya data-data tersebut tuh terpusat di satu server tertentu. Nah, itu namanya berbagi resource, dalam ini yang dibagi adalah software. Nah, teman-teman mungkin kalau pakai Office 365 pernah Office 365 atau ini G Suite, Google Word-nya Google ya. Itu kan kita bisa mengedit data satu file bisa diedit bareng-bareng tuh kalau kita mau kerja bareng gitu ya. Nah, itu adalah contoh berbagi resource dalam hal software juga. Ya. Kemudian manfaat yang lainnya teman-teman bisa baca sendiri ya nanti ya. Oke. Tapi selain manfaat ada resiko juga ya. Resiko yang pertama apa? Keamanan data ya. Karena kita saling berbagi resource di sebuah jaringan antar komputer tuh saling terkoneksi, maka resiko terkena virus makin besar. Karena bisa saja kita menjaga nih komputer kita udah dijaga benar-benar gitu ya. Cuman karena terkoneksi ke jaringan rawan nanti bisa tertular apa virus dari komputer yang lain yang terkoneksi ke kita ini bisa masuk ke komputer kita juga ya. Itu sebabnya kalau kita connect ke internet itu sebenarnya itu hal paling rawan tuh. Karena kita terkoneksi dengan komputer di seluruh dunia ya. Sebenarnya itu rawan banget ya. Makanya ada ahli keamanan jaringan, ahli security gitu ya. Ngomong adalah kalau data kita mau aman, kalau komputer kita mau aman ya, jangan connect ke mana-mana. Ya, jangan connect ke internet, jangan dicolok flash disk dan lain-lain. Aman komputer kita, ya kan? Tapi kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin di era seperti ini kita komputer tuh berdiri sendiri gitu, nggak mungkin, ya. Minimal colok flash disk, ya. Atau yang kalau sekarang ya minimal bisa connect ke internet, ya. Jadi memang beresiko, ya. Cuman resikonya ini apakah kita bisa kendalikan atau enggak, ya. Kita kendalikan misalnya dengan masang antivirus, masang firewall dan lain-lain, ya. Yang kedua, resiko yang kedua adalah ketergantungan, ya, terutama yang menerapkan model client server tadi. Ya, mungkin teman-teman saat ini kita belajar di UT lewat e-learning gitu kan. Nah, e-learning itu kan ditaruh di satu server, ya, server e-learning, web server juga ya, karena e-learning kan bentuknya web, ya. Maka dia ditaruh di sebuah web server. Semua mahasiswa dan dosen dan tutor itu mengakses web server tersebut, gitu kan. Bayangkan kalau suatu hari e-learningnya ini down, komputernya down, servernya itu down, atau kena virus, sehingga nggak bisa diakses. Apa yang terjadi? Ya semua dari kita nggak bisa akses e-learning tersebut. Karena kita nggak bisa akses, nggak bisa diskusi, nggak bisa ngerjain tugas, ya, nggak bisa dapat informasi, ya. Maka dalam hal ini kita menjadi ketergantungan, ya, terhadap si jaringan komputer. Dalam hal ini khususnya adalah web server e-learning tersebut, ya. Kita jadi ketergantungan, ya. Kalau itu tidak ada, skema e-learning nggak ada, ya kita jadi nggak ketergantungan, ya kita belajar seperti dulu offline aja gitu ya. Ribet tapi kita nggak tergantung pada web server e-learning gitu. Ya, cuman karena eranya memang seperti ini, ya maka oke resikonya ada, akan tetapi dibandingkan manfaatnya tuh mana yang lebih besar gitu.
Ya, ini resiko komputer. Dan lain-lain ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Oke, ada pertanyaan? Ini pengenalan jaringan komputer. Ini ada teman baru lagi nih. 0484999165. Siapa ini? Bisa perkenalkan diri dulu. 048 Fatimah. Oke, baik. Ada pertanyaan, Fatimah? Oke. Pak Gius aman? Atau mau ada pertanyaan lagi? Aman Pak, aman. Oke, baik. Itu materi pertama kita ya, tentang pengenalan jaringan komputer. Sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, mengenai perangkat keras dan media jaringan komputer. Oke. Nah, teman-teman ya, tadi yang ditanyain Pak Gius nih sebenarnya ya, bagaimana sebuah internet itu bisa saling kita bisa saling komunikasi di internet. Nah, kira-kira kayak gini Pak gambarannya. Ya, cuman ini baru di satu apa namanya? Kantor lah mungkin atau satu sekolah gitu ya. Ini baru di satu sekolah bagaimana sebuah jaringan di sebuah eh, organisasi gitu ya. Nah, di sini Pak Gius kalau dilihat nih ada komputer-komputer ya. Nah, di sini ada device namanya apa ini? Ya, ini ada hub ya. Hub fungsinya apa? Hub untuk menyambungkan antara beberapa komputer di dalam jaringan ya. Ini juga ada hub, ini ada hub ya. Nah, agar antara komputer yang di hub 1, hub 2, dan hub 3 ini bisa saling komunikasi, mereka disambungkan dengan satu hub lagi di sini. Nah, sehingga di sini itu bisa saling komunikasi. Nah, mereka nanti akan berkomunikasi lagi dengan yang namanya PC server di sini, ya, server. Ya, servernya bisa macam-macam. Oke. Nah, nanti di skala yang lebih besar, nanti akan ada jaringan yang seperti ini lagi. Katakanlah di sini gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di-connect juga ke sini. Nanti ada jaringan lagi di sini, ini kita connect lagi ke sini. Sehingga nanti ada jaringan 1, 2, dan 3 ini bisa saling berkomunikasi. Nah, begitu seterusnya. Nanti di sini ada juga nih connect ke sini. Ini juga connect ke sini. Ini juga connect ke sini. Nah, begitu seterusnya sehingga dalam skala yang besar, skala dunia, itu saling berkomunikasi. Nah, komputer yang saling berkomunikasi di skala dunia ini kita sebut sebagai internet. Sebenarnya ada istilah-istilahnya, Pak. Tapi kita bahas minggu depan ya. Ada pembagian istilah komputer itu berdasarkan areanya, gitu ya. Ada yang PAN, Personal Area Network, ada Local Area Network, ada Metropolitan Area Network, ada Wide Area Network, sama yang terakhir ada internet. Ya, insya Allah di web yang kedua nanti disampaikan. Oke, nah di yang sekarang teman-teman fokus pada media atau perangkat yang digunakan. Nah, di sini kira-kira perangkat jaringan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan ini? Oke, siapa? Vivi lagi. Kira-kira apa aja Vivi? Kalau kita mau bikin jaringan seperti ini. Oh, baik Pak. Perangkat jaringan itu yang seperti peer-to-peer tadi itu ya?
Ya, ini perangkat jaringan tuh berarti medianya, atau biar ini bisa terjadi tuh kita perlu apa aja. Misalnya, sini kan ada garis-garis lah, ini kabel. Ya, selain kabel, kita butuh apa lagi? Flash disk gitu misalnya. Nah, dalam jaringan ini ada flash disk-nya? Nggak ada. Oke. Misalnya komputer ini kan tadi ada kabel ya yang dicolok ke komputer ini. Kira-kira komputer ini butuh apa? Butuh internet. Oh, enggak, kabelnya dicolokin kemana? Ke CPU, ke hub sini. Ke CPU-nya. Di CPU itu ada lubang kecil ya, tempat naruh kabel itu, naruh RJ45-nya. Bener nggak? Oh iya, iya Pak ya. Nah, itu media yang digunakan untuk jaringan ya, namanya NIC ya, atau Network Interface Card, atau kartu jaringan istilahnya ya. Jadi di semua PC ini ada kartu jaringannya. Oke? Nah, nanti di sekolahnya dilihat kali ya, kalau ada lab komputer ya. Biasanya di belakangnya ada tempat nyolokinnya. Nah, itu sebenarnya ada device-nya namanya kartu jaringan. Oke. Ada kartu Ya jaringan, Pak, ada bisa dilihat kabel. Pak. Kenapa? Bisa lihat. Ya. Oke. Pak Giu sekarang udah ada kabel sama kartu jaringan. Kira-kira kita butuh apa lagi? Bu, Ini untuk yang nyambungin butuh dibutuhkan apa ini? Ini perangkat apa namanya, butuh Pak? Nih. Nah ini yang warna biru-biru nih. Apa namanya? Ya. Oke. Namanya hub ya. Jadi antar komputer ini biar bisa saling berhubungan, ini kita tancepin di satu device namanya hub. Oke. Jadi di jaringan seperti ini kita butuh tadi apa? Kabel jaringan atau NIC, jaringan kemudian butuh kabel. RJ45 Ya, betul. Butuh kabel sama butuh hub namanya. hub. Oke. Bentuknya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini teman-teman. Ya, perangkat pertama yang kita butuhkan kalau kita mau setup jaringan, yang pertama adalah NIC, atau orang kita biasanya nyebutnya kabel kok kabel jaringan. Kita menyebutnya kartu jaringan ya, atau LAN card. Pernah dengar istilah LAN card? Nah, ini bentuknya tuh aslinya seperti ini, Pak. Pak, Bu, Mbak ya. Kalau di sekolah teman-teman nanti ada lab komputer gitu, pasti di antar komputer tuh saling ada kabel jaringannya tuh yang nyolok. Nah, kan dicolokannya di sini ya. Betul ya? Ini kan ada port RJ45-nya di sini, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita bongkar CPU-nya, itu ada device yang bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya NIC atau LAN card, ya. Nah, di beberapa komputer mungkin nggak ada yang LAN card-nya, Pak. Di tempat saya cuman bentuknya di dalam CPU-nya itu cuman kotak gini gitu. Ada kotak kecil gitu, terus di sini ada port RJ45 juga gitu. Ini namanya juga kartu jaringan ya. Walaupun bentuknya tidak seperti kartu ya. Namanya kartu jaringan juga atau NIC juga. Cuman istilahnya kalau ini istilahnya adalah eksternal ya, apa kartu jaringan eksternal yang dipasang. Kalau yang kotak-kotak gini tuh istilahnya on board ya, kartu jaringan yang sudah ada di board CPU. CPU kan ada, kalau dibongkar ada motherboardnya tuh, ada papan besar gitu kan, yang penuh dengan kabel-kabel itu ya, CPU itu. Nah itu nanti teman-teman iseng aja lihat RJ45-nya itu di baliknya tuh kayak apa sih? Nah, itu biasanya ada kotak kecil gitu. Nah, itu namanya NIC. Ya, karena dia kotak kecil udah nempel di boardnya, maka kita sebut sebagai NIC on board.
Ya, sedangkan kalau masih berbentuk gini ini namanya NIC eksternal. Ya. Atau teman-teman mungkin di laptopnya ada, tapi nggak semua laptop ada sayangnya ya. Di laptop-laptop yang jadul-jadul tuh biasanya masih ada tuh colokan RJ45-nya ya. Itu kalau dibongkar, tapi jangan ya kalau laptop nanti nggak bisa balikin lagi. Kalau dibongkar itu nanti dia ada kotak kecil juga. Nah, kayak gini juga ya. Itu namanya NIC onboard. Nah, ini adalah perangkat utama ya yang menjadi gerbang komputer untuk bisa terhubung ke jaringan. Kenapa perangkat utama? Ya ini tempat nyolokin kabelnya gitu ya. Kan tanpa dicolok kabel, komputer nggak bisa terhubung, ya kan? Kalau nggak bisa terhubung, nggak akan terjadi komunikasi, ya. Makanya ini adalah perangkat utama ya di dalam jaringan komputer ya. Namanya tadi apa? NIC, Network Interface Card. Atau orang-orang kadang nyebutnya sebagai kartu jaringan atau LAN card atau Ethernet card. Ya, memang istilahnya banyak ya. Gitu. Nah, di dalam LAN card ini ada port ya. Teman-teman lihat ya, ada port. Nah, port itu tempat nyolok, nah, itu namanya port. Port namanya port RJ45 ya. Tapi jangan salah ya. Jadi port jaringan itu sebenarnya tidak hanya RJ45 ya. Ada RJ11, ada kayak gini namanya BNC yang bulat kayak anten TV. Nah, itu namanya kabel BNC atau port BNC. Ya, tapi ini sudah tidak lazim sekarang. Ya, yang sekarang yang masih lazim itu pakai port RJ45 tadi. Oke, ingat ya. Perangkat pertama yang digunakan adalah NIC atau LAN card atau kartu jaringan. LAN card ini juga memiliki spesifikasi berdasarkan kecepatannya, ya. Kecepatannya ya. Dari yang umum sekarang itu kecepatannya adalah 100 Mbps. Jadi kalau teman-teman sering ini nih apa 100 Mbps atau umum juga sekarang itu 1 Gbps. Artinya kalau 100 Mbps itu kecepatannya dia bisa ngirim data 100 megabit per detik. Sedangkan kalau yang 1 Gbps itu adalah 1 gigabit per detik. Ya. Istilahnya kalau yang 100 Mbps ini istilahnya adalah Ethernet. Kalau yang 1 Gbps ini istilahnya adalah fast Ethernet atau gigabit Ethernet. Ya ini istilah aja. Nah, tapi intinya teman-teman yang perlu tahu adalah ternyata kartu jaringan itu memiliki spesifikasi kecepatan tertentu ya. Yang umum itu 100 Mbps dan 1 Gbps yang sekarang. Coba kita lihat. Oh, saya ada nggak ya? Nanti dicek ya di komputer masing-masing ada ini enggak? Ada kabel jaringannya enggak? Sorry. Kita kasih lihat. Saya ada enggak ya? Nah, teman-teman kalau mau lihat nanti bisa dikontrol panel di network ya. Nah, di sini saya ada nih. Local area connection-nya kita lihat. Nah, ini speed kita berapa? Sebentar. Oh, nggak ada karena kita nggak lagi connect. Nah, ini speednya. Ini katanya pakai WiFi ya. Ini konteksnya berbeda. Konteksnya sama, cuma device-nya beda. Ini saya pakai WiFi nih. Kecepatannya adalah 144 Mbps ya. Jadi saya bisa kirim atau terima data per detik itu bisa 144 Mbps megabit. Megabit itu kalau dikonversi ke megabyte berarti dibagi 8. Jadi per detik tuh saya bisa menerima kira-kira 10 megabyte data per detik lewat WiFi ini. Nah, kalau di jaringan pakai kabel itu bisa
sampai 1 Gbps atau 1000 Mbps ya. Jadi kalau lewat kabel itu pasti jauh lebih cepat dibandingkan lewat WiFi gitu ya. Nah, itu. Kemudian nah ini di dalam NIC itu punya penomoran tersendiri yang kita sebut sebagai MAC address ya, atau apa namanya ya, serial number yang ada di device tersebut, namanya MAC address. Di setiap komputer yang ada colokan jaringannya, baik WiFi maupun pakai kabel tadi RJ45, pasti ada yang namanya MAC address-nya atau physical address-nya. Nah, teman-teman kalau penasaran, misalnya bisa coba masuk di command prompt, nanti diketik. Maaf ya, ini keyboard saya mati, change. Jadi pakai kayak gini. Oke. Nah, teman-temannya bisa ketik nih di sini, ketik IP config. Nah, nanti akan muncul device jaringan yang ada di komputer saya apa aja. Nah, dalam ini nih, nah di saya kebetulan cuman WiFi doang ya. Jadi cuman wireless LAN aja. Nah, MAC address-nya adalah ini ya. Ini adalah nomor unik yang pasti beda-beda antar device. Seperti itu. Oke. Kemudian perangkat yang kedua ya, mungkin zaman sekarang orang udah males pakai kabel ya, bisa juga pakai wireless ya. Ada wireless tambahan. Kalau di laptop kan sudah terpasang wireless NIC-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu laptop kalian kan sudah bisa pakai wireless kan, connect-nya kan. Pakai WiFi ya, pakai WiFi bisa kan? Kalau bisa pakai WiFi, itu sebenarnya di laptop kalian tuh sudah ada perangkat namanya wireless NIC atau kabel kartu jaringan yang wireless atau yang tanpa kabel. Ya, cuman adanya di dalam nih, adanya di dalam laptop ya. Jadi sudah terembed di sini, nggak kelihatan nama kita. Cuman ada nih komputer-komputer yang tidak ada wireless NIC-nya ya. Maka kadang-kadang kita bisa beli nih di toko komputer ya. Kita bisa beli wireless NIC yang eksternal. Bentuknya bisa yang kayak gini atau bisa yang kayak gini. Ya, wireless NIC yang eksternal. Eksternal itu artinya tambahan ya. Nah, ini kecepatannya biasanya ada di 54 Mbps aja ya. Sekarang ada yang up to 1 Gbps, cuman biasanya nggak maksimal lah. Mentok-mentok tadi seperti punya saya 144 gitu ya, atau 200 itu udah bagus banget ya. Cuman rata-rata biasanya masih di bawah 100 gitu ya. Jadi ini adalah wireless NIC. Sama wireless NIC maupun NIC yang pakai kabel itu pasti punya MAC address juga yang teman-teman bisa lihat juga lewat command prompt seperti yang saya praktekkan tadi. Oke. Nah, perangkat selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hub ya. Jadi kalau misalnya di satu komputer sama komputer A dan komputer B itu sama-sama udah punya port RJ45, udah punya NIC, mereka kan bisa nyambung nih kabelnya, ya kan? Cuman kan komunikasi yang terjadi cuman antara dua komputer ini. Sedangkan kan saya maunya satu ruangan misalnya, satu lab itu mau berkomunikasi tuh semuanya, ya kan? Kan nggak mungkin berarti kan, karena colokannya cuma satu di komputer, ya. Maka kita perlu perangkat tambahan namanya hub, ya, hub seperti ini, ya. Jadi nantinya setiap komputer ini kita hubungkan ke hub, ya. Kita hubungkan ke hub. Nanti komunikasinya adalah dari komputer tadi, ini misalnya komputer. Misalnya dari A, B, C. A mau komunikasi ke C, maka nanti dia lari dulu ke sini, nyari portnya C, baru lari ke C. Atau C ke B, maka dia nanti lari ke hub, nyari portnya B, baru ke B. Gitu ya. Nah, ini adalah menggunakan hub. Ya.
bentuknya kotak seperti ini. Nanti teman-teman kalau di sekolahnya lagi-lagi ada lab komputer, bisa dicari, pasti ada hub-nya. Ya. Oke, hub ini portnya macam-macam. Paling sedikit ada 8, paling banyak biasanya 24 atau bahkan yang 32 atau 48 tuh ada juga ya, cuman nggak banyak. Ya, paling sedikit biasanya 8, yang umum tuh ya 24, itu udah banyak banget gitu ya. Ini hub. Yang kedua ada switch ya. Switch ini hampir sama kayak hub tapi beda fungsi ya. Gampangnya switch ini lebih pinter dibanding hub. Ini masalah cara kerjanya ya. Fungsinya sebenarnya sama, cuman cara kerjanya yang berbeda. Jadi kalau di hub, dia cara kerjanya itu adalah misalnya A mau ngirim data ke C, ya, maka dia akan masuk ke sini, salah satu port. Nanti datanya tuh disebar ke semua port. Sebar semuanya. Jadi rame di dalam hubnya tuh rame. Nanti misalnya A kan mau ke C nih. Nanti kan C merasa, oh ini ada kiriman data untuk C. Maka C akan ngambil datanya. Sedangkan B ini juga dikirimin sama A. Cuman karena B-nya nggak butuh, maka dia nggak ngambil. Ya. Yang terjadi apa kalau begini? Nanti si hub ini sibuk banget, rame banget di dalam hub. Karena setiap kali kita mau ngirim data, itu semua port kebanjiran data, ya, kebagian data. Ya, ini yang menyebabkan hub itu biasanya sering macet. Ya, kalau udah macet gimana biasanya? Dimatiin, terus dihidupin lagi, ya, kabelnya dicabut, dicolok lagi hubnya. Ya, kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa nanya nih apa teknisi jaringannya ya di sekolah masing-masing. Jadi kalau hubnya sering masalah tuh biasanya dicabut, dicolok lagi, ya. Cuman hub ini karena sering masalah tadi, ada solusinya, bisa pakai switch. Kalau pakai switch, ini caranya sama, misalnya ada A, B, C, ya. A mau ngirim data ke B, maka dia, sorry, ini ke A, ini ke port ini ke port 4 misalnya. A akan ngirim data ke port 1, ya. Karena dia mau ngirim data ke B, maka data tersebut langsung dikirim ke portnya B. Langsung ke sini. Sehingga B nanti langsung tinggal ambil. Si C ini nggak dapat ya. Jadi informasinya nggak disebar di port selain yang dituju. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya si perangkat ini jadi nggak rame. Ya, karena nggak rame, artinya ya dia jadi nggak gampang error. Ya, data lebih nyampe itu dengan reliable lah, dengan terpercaya. Kayak data pasti sampai lah gitu. Ya, itu kalau pakai switch. Masalahnya adalah switch harganya lebih mahal dibanding hub. Ya. Jadi switch itu mungkin beberapa ratus ribu lebih mahal dibanding hub. Dan jumlah portnya switch itu juga terbatas. Ya, yang umum tuh 8. Kalau hub itu yang umum biasanya 24. Kalau switch itu yang umum jumlah portnya cuma 8. Ya, walaupun ada juga yang 16, 24 ya. Cuman yang umum 8. Gitu. Bentuknya mirip ya. Nah, cuman ini ada bedanya. Bedanya apa? Ya, secara kasat mata bedanya ada tulisan switch, yang hub tulisannya hub. Ya cuman kalau itu nggak ada ya kita nggak bisa ngebedain mana switch mana hub ya. Kayak gitu. Cuman fungsinya beda. Kemudian selanjutnya ada repeater ya. Repeater itu fungsinya untuk nyambungin kabel ya. Jadi kabel UTP dan STP yang teman-teman buat kemarin, kabel jaringan ya, itu ada jarak maksimalnya ya. Maksimalnya kalau kabel UTP itu biasanya 100 meter ya. Tapi realitanya biasanya dia 60-70 meter itu udah hilang-hilangan sinyalnya. Kalau sinyalnya hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi datanya nggak bisa dikirim, jaringan bermasalah ya. Nah, tapi kan kadang antar satu gedung ke gedung lain itu jauh banget ya. Bisa lebih dari 100 meter. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa beli hub di tengahnya ya, nanti disambungin ke hub, tapi itu mahal ya. Nah, solusi murahnya apa? Teman-teman beli namanya repeater. Ya, repeater itu portnya cuma 2,
fungsinya buat nyambungin aja ya. Jadi dari kabel A 70 meter, 80 meter, nanti dikasih repeater, disambungin lagi gitu. Itu untuk kebutuhan yang di atas 100 meter ya. Jadi namanya repeater ya. Cuman fungsinya tadi nyambungin kabel, yang kedua memperkuat sinyal ya. Jadi yang tadi sinyal udah mulai hilang-hilang, masuk repeater itu sinyalnya di boost lagi, jadi gede lagi, jalan lagi seperti itu. Sebentar, oke. Sampai repeater dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Vivi di sekolahnya ada lab komputer. Dulu ada, cuman sekarang sudah nggak ada, sudah mulai pakai laptop semuanya. Oh, mau pakai laptop semua. Iya. Oke, tapi kalau antar laptop tuh nyambung nggak? Kalau antar laptop sekarang masih belum nyambung sih. Oh, jadi masih masing-masing aja. Kalau Iya, masih masing-masing. tukar-tukaran data pakai flash disk aja. Iya, pakai flash disk. Oke. Dan terus bisa ada solusinya tuh nanti di perangkat berikutnya. Oke. Bu Siti Wulandari, ada lab komputer nggak? Ada. Ada. Oke. Ada noise. Oke. Mungkin ada sesuatu ya. Oke. Pernah lihat hub atau switch Bu di komputernya, di labnya? Oke. Oke, noise ya Bu ya. Oke, maaf. Nanti ya. Oke. Siapa lagi? Sinta Bella. Sinta Bella tadi kerjanya di mana Sinta Bella? Belum. Kerja di sekolah, Pak. Sekolah juga. Berarti teknologi pendidikan juga. Ya. Ya, Oke. teknologi pendidikan. Bagian tata usaha. Oh, di tata usaha. Tata usaha tuh komputernya biasanya nyambung tuh kemana-mana. Nyambung nggak? Iya. Kami laptop, Pak, bukan komputer. Laptop juga. Oke. Iya, laptop. Ada labcomnya nggak di sekolah? Ada, Pak, tapi nggak berjalan. Nggak terlalu berjalan. Oke. Baik. Berarti kalau antar laptop komunikasinya pakai apa? Ada WiFi gitu? Ya, ada WiFi paling. WiFi sekolah. Oke, berarti antar komputer bisa saling connect ya? Iya, Pak, bisa. Oke. Amel nih belum kedengeran. Terima kasih Senta. Amel belum kedengeran dari tadi. Oke, kalau Pak Gius di sekolahnya ada lab komputer, Pak? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti Iya, masing-masing aja. Iya, Pak. Hanya pakai laptop saja masing-masing. Oke. Tukar data pakai flash disk mungkin. Iya, Pak. Atau Google Drive ya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, makanya ini kayaknya kurang nyambung saya pembahasan saya. Tapi nggak apa-apa ya buat pengetahuan aja ya. Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini tadi hub, switch sama repeater. Nah, ada juga router ya. Bentuknya mirip sama switch ya. Bedanya adalah kalau switch itu nanti untuk menyambungin LAN. LAN itu misalnya komputer di satu sekolah ya, itu namanya LAN. Nah, untuk menyambung ke LAN yang lain kita perlu router. Ya, termasuk yang kita lakukan sekarang ini ya. Saya kan connect ke jaringan di tempat di kantor saya ini ya. Itu namanya LAN ya, local area network. Cuman saya sekarang nih kenyataannya bisa komunikasi dengan teman-teman semuanya ya lewat internet. Nah, ini ada peran router ya untuk menyambungkan antara jaringan saya di sini dengan jaringan Bapak Ibu semuanya. Ya.
itu ada peran router. Cuman routernya di mana ya, kita nggak tahu udah di mana gitu ya. Kayak teman-teman kan connect-nya lewat misalnya tethering handphone ya. Itu berarti routernya di mana? Routernya tuh ada di ISP, ada di penyedia layanannya tadi. Misalnya di Telkomsel-nya ada router ya. Atau di IndiHome-nya ada router ya. Atau ada tuh device kecil tuh sekarang ya, ya namanya router yang kecil gitu, WiFi router. Nah, itu juga router ya untuk menyambungkan antara jaringan teman-teman di lokal dengan jaringan yang ada di internet ya. Bentuknya mirip-mirip ya, cuman fungsinya berbeda. Oke, ini contohnya kayak gini. Jadi, anggap aja ini ada di kelas, ada di lab, ini ada di lab, ini ada ruang tata usaha di sebuah sekolah ya misalnya. Ini semuanya di lab ini biar nyambung kita pakai switch atau hub. Ini juga pakai switch atau hub. Nah, biar si lab ini connect ke lab yang satunya, maka perlu disambung ya. Disambungnya pakai apa? Bisa pakai switch ke switch ke switch atau bisa juga ke router switch gitu. Oke. Kemudian perangkat berikutnya ada access point ya, teman-teman mungkin pernah lihat ya. Kalau di sekolahnya pakai WiFi ya, ada anten-anten gitu. Nah, itu access point. Access point itu sebenarnya apa? Access point itu sebenarnya adalah switch atau router tapi wireless. Jadi fungsinya sama dengan switch atau router. Bedanya ini nggak pakai kabel ya, pakai wireless. Oke, fungsinya juga sama. Kemudian ada server ya, tadi server itu intinya adalah komputer ya. Jadi jangan membayangkan yang aneh-aneh ya. Server itu ya komputer ya. Cuman mungkin punya spek yang berbeda ya. Misalnya CPU-nya beda, storage-nya beda, memori atau RAM-nya beda ya. Lebih tinggi yang pasti. Itu namanya server. Tapi server itu juga komputer ya. Cuman komputer yang difungsikan sebagai server. Nah, ini media-media transmisi ya yang ada di jaringan komputer ya. Tadi ada apa aja? Ada NIC atau kartu jaringan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada hub Wireless, ya. Kemudian ada switch, ada router, switch, router, kemudian repeater, ada repeater, repeater betul. Kemudian ada apa lagi yang terakhir tadi? wireless 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 NIC. NIC. Boleh. Yang terakhir lagi Yap. ada apa yang punya anten 2? Access point. Ya. Kita kadang salah nyebut Akses. tuh, ya. Kita nyebutnya tuh, oh tuh ada WiFi gitu. Padahal itu nama device-nya yang benar tuh access point, ya. Cuman cara mentransmisikan datanya tuh WiFi, ya pakai teknologi WiFi. Jadi WiFi itu teknologinya, ya. Alatnya tuh namanya access point, gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenal perangkatnya. Nah, misalnya di komputer ada 2 komputer. Komputernya sudah punya NIC, udah punya LAN card. Cuman kan belum nyambung nih, ya kan? Belum nyambung. Antar 2 komputer ini harus disambung. Nyambungnya pakai apa? Nyambungnya pakai media transmisi. Istilahnya media transmisi. Apa itu media transmisi? Ya misalnya, ini analoginya. Kita dulu waktu kecil suka main telepon-teleponan tuh sama teman kita, ya kan? Pakai kaleng, disambung pakai benang, ya. Nah, anggap Benang. aja, ya betul. Anggap aja kaleng itu adalah LAN card-nya tadi atau NIC-nya, ya kan? Nah, tapi kan harus ada benangnya yang nyambungin. Nah, benangnya ini kita sebut sebagai media transmisi, ya. Tempat untuk Kami dulu pernah menyalurkan. praktek, Pak. Iya. Kedengeran tapi kan, Pak? Kedengaran. Nah, kalau itu misalnya nggak ada benangnya, kedengeran nggak, Pak? Tidak. Iya, itu karena media Tidak, Pak. transmisi. Ya, media transmisinya kalau kita mainan ini pakai benang, ya. Nah, kalau di komputer media transmisinya apa? Kabel, ya. Ada 2 nih. Yang pertama pakai kabel yang teman-teman sudah praktekkan di tugas pertama, kan bikin kabel tuh bikin RJ45 tuh kabel RJ45 kan.
Nah, itu kabelnya itu adalah media transmisi, ya. Atau juga bisa pakai wireless seperti yang teman-teman praktekin, ya kan, di laptopnya connect ke tethering ke handphone. Itu kan sebenarnya komunikasi antara handphone ke laptop. Tapi nggak ada kabelnya, pakai wireless. Waktu zaman saya dulu belum begitu tethering itu susah, ya. Kita nyambung tuh di handphone disambungin kabel ke komputer, namanya pakai kabel data zaman dulu ya. Itu kita sambungin. Nah, tuh akhirnya nyambung tuh dari komputer ke handphone. Handphonenya baru nyambung ke internet. Akhirnya komputer saya bisa connect ke internet lewat handphone ini. Nah, itu artinya ada media transmisi atau penyambungnya. Nah, ini bisa berbentuk kabel atau kita sebut sebagai wired atau berkabel, atau kita bisa menggunakan media yang tanpa kabel atau kita sebut sebagai wireless, ya, tanpa kabel, ya. Jadi teman-teman sekali lagi, selain media selain perangkat kerasnya, perangkat keras tersebut harus disambungin dengan suatu benda yang kita sebut sebagai media transmisi. Media transmisi itu ada dua jenis, berkabel atau tanpa kabel. Yang berkabel kita sebut sebagai wired, yang tanpa kabel kita sebut sebagai wireless. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa aja yang bisa, jenis-jenis media transmisi itu, ya. Yang pertama adalah media transmisi yang berbentuk kabel, ya. Biasanya terbuat dari bahan tertentu, ya. Bisa tembaga, ya. Kabel yang umum itu kalau kita kelupas paling kecil itu tembaga bahannya yang umum dipakai, atau bisa juga serat kaca seperti yang ada pada fiber optik, ya. Jadi isinya kalau kita lihat itu bisa tembaga yang umum atau serat kaca. Oke. Nah, di dalam jaringan itu ada 3 kabel yang sering kita pakai, ya. Yang pertama kabel koaksial, yang kedua kabel twisted pair, yang ketiga kabel fiber optik, ya. Mungkin dari ketiga ini yang teman-teman familiar itu twisted pair sama fiber optik atau FO. Yang koaksial mungkin jarang dengar, ya, padahal itu pasti saya yakin di rumah kalian ada. Ya, kabel koaksial ini sebenarnya adalah kabel anten TV, ya. Anten dari TV itu kan ada kabelnya tuh, ya kan? Itu namanya kabel koaksial. Tandanya seperti apa? Tengahnya ada kabel yang tebal, tembaga, dilapisi oleh lapisan bisa karet, bisa apa ya, pokoknya lapisan lah. Kemudian di luarnya itu dilapisi dengan serabut kabel. Nah, itu namanya kabel koaksial. Nah, dulu kabel koaksial ini digunakan untuk media transmisi jaringan komputer. Cuman karena kecepatannya itu nggak bisa lebih dari 10 Mbps, maka nggak dipakai sekarang, nggak laku gitu ya. Cuman kabel ini masih bisa digunakan sebagai penerima sinyal TV, ya. Jadi dari TV, dari sumber penyiar, misalnya dari media TV Indosiar, SCTV dan lain-lain, ya, dari pemancar di Jakarta, masuklah tuh ditangkap sama anten kita, ya. Dari anten kita disalurin ke TV melalui kabel koaksial. Nah, di kabel koaksial tuh ujungnya kan ditancap tuh ke TV, ya kan? Ujungnya kan ada konektor, ya. Jadi yang ujung-ujung tuh namanya konektor, ya. Nah, jadi kabel ujungnya namanya konektor, ya. Konektor untuk kabel koaksial itu namanya BNC. Bentuknya seperti ini. Atau kalau penasaran ya kabel TV di rumah dicabut aja. Itu kan ada konektornya tuh. Biasanya bulat di tengahnya ada kayak ujung gitu. Nah, itu namanya kabel koaksial dengan konektor BNC. Nah, itu dulu dipakai di jaringan, tapi sekarang sudah enggak lagi karena kecepatannya kurang gitu ya. Ini kayak gini. Oke. Nah, yang kedua itu ada kabel twisted pair, ya. Twisted pair, kenapa twisted pair? Karena
Twisted itu kan di ini ya, melingkar-lingkar, dililit-lilit. Pair itu berpasangan. Kenapa disebut twisted pair? Karena di dalam kabel ini kalau kita buka, kemarin kan teman-teman juga udah buka kan waktu bikin praktek bikin kabel, itu ada pasang-pasang kabel yang dililit-lilit gitu kan. Misalnya di sini ada biru sama putih biru, coklat sama putih coklat, hijau sama putih hijau, dan oranye sama putih oranye. Mereka dipasangin terus dililit. Nah, maka namanya adalah twisted pair. Nah, di dalam kabel twisted pair ini terdiri dari 8 kabel, ya, yang teman-teman juga bisa hafal kan. Repeat, biru putih biru, coklat putih coklat, hijau putih hijau, oranye putih oranye. Nah, ada 8 kabel. Kemudian, nah, kabel twisted pair ini ada 2 jenis, ya. Yang pertama adalah kabel UTP, yang kedua namanya kabel STP. UTP singkatannya adalah unshielded twisted pair, ya. Jadi kalau kabel yang teman-teman beli kemarin warnanya apa? Abu-abu apa hijau apa biru? Biru, abu-abu apa biru? Ya saya kemarin putih, Pak. Ya, abu-abu, putih menjelang abu-abu kan, nggak putih bersih kan. Betul-betul. Nah, Kalau saya punya Pak abu-abu. iya sama. Berarti itu UTP kabelnya, ya. Unshielded twisted pair. Artinya apa? Di dalam kabel tersebut itu cuman di selongsong yang putih biru itu aja, ya. Udah gitu aja kabelnya. Tapi kalau teman-teman beli yang warnanya biru itu ada lapisan luarnya lagi. Jadi di dalam setelah abu-abu itu dikelongsongin tuh apa namanya? Dilapisi lagi dengan lapisan lagi, ya, yang biru itu, ya, namanya shielded twisted pair. UTP biasanya digunakan di dalam ruangan, ya, karena nggak kena panas, nggak kena hujan, jadi aman. Kalau STP digunakan biasanya untuk di luar ruangan, karena ada lapisan pelindungnya lagi. Cuman faktanya yang kita temuin, ya, biasanya mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, kita pakainya tetap UTP, ya. Kenapa? Harganya lebih murah, ya. 1 meternya bisa selisih 500 sampai 1000 perak, ya. Kalau untuk infrastruktur satu sekolah kan lumayan gitu ya. Jadi STP itu jarang dipakai, ya, walaupun sebenarnya lebih bagus gitu ya. Cuman karena harganya sedikit lebih mahal aja, ya. Cuman isinya kalau kita bongkar ya sama, ada 8 kabel twisted pair tadi gitu. Nah, antar kabel itu juga ada spesifikasinya, ya. Kemarin di grup saya ingat tuh ada yang nanya, ini kabel, ada yang bilang kalau beli pakai cat 5E6 aja gitu ya. Itu apa? Ya itu sebenarnya adalah jenis kabelnya itu memiliki kecepatan tertentu gitu. Ya, dimulai dulu dari cat 1, sekarang itu ada yang cat 7 yang umum di pasar, ya. Bahkan ada cat 8 cuman yang belum umum lah yang di pasar. Kalau di pasaran itu yang umum adalah cat 5, 5E sama 6, ya. Jadi cat itu kategori 5, 5E dan 6. Cat 5 itu kecepatannya 100 Mbps. Jadi kalau teman-teman beli, ditanyain misalnya mau beli UTP yang apa gitu, jenisnya yang apa, Cat 5, 5E atau 6, itu berhubungan dengan kecepatan, ya. Kalau Cat 5 kecepatannya 100 Mbps. Kalau Cat 5E itu up to 1 Gbps. Up to ya artinya nggak stabil di 1 gigabit gitu ya. Mungkin 300, mungkin 400 gitu. Nggak stabil di 1 Gbps. Nah, yang stabil di 1 Gbps itu adalah Cat 6, ya. Harganya tentu lebih mahal dibanding Cat 5, ya. Itu secara kecepatan, ya. Nah, kemudian kabelnya kan itu. Ujung-ujungnya kemarin kita crimping kan pakai konektor RJ45. Jadi konektor RJ45 adalah konektor yang digunakan
untuk nanti connect ke jaringan komputer. Ini yang nanti dicolok ke NIC atau ke kartu jaringan yang ada di komputer masing-masing gitu. Nah, RJ itu yang terkenal ada dua, RJ11 sama 45 ya. RJ11 itu isinya 4 kabel. Bentuknya lebih kecil, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Apa namanya? Telepon rumah itu loh. Kabel telepon ujungnya kan ada konektor. Konektornya bentuknya mirip sama RJ45 ya, cuman lebih kecil karena kabelnya cuma 4. Itu RJ11. Ya, itu bisa juga sebenarnya buat jaringan. Ya, zaman dulu ada Telkom apa gitu saya lupa ya. 080989 kali itu dia pakai kabel kabel telepon buat internet ya. Cuman rebutan sama jaringan telepon. Jadi nggak direkomendasikan lah. Tapi bisa ya. Akhirnya sekarang yang dipakai di jaringan adalah yang ini RJ45 gitu. Nah, ini teman-teman untuk bikin kabel RJ45 kan kemarin sudah dipraktekkan tuh ya. Ada dua standar yaitu kabel jenis crimping ya, jenis kabelnya itu ada yang straight, ada yang cross ya. Kabel yang straight itu artinya kedua ujung ini urutan kabelnya sama persis ya. Bisa putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat gitu ya. Kedua ujungnya sama ya. Atau kalau misalnya saya mulainya nggak mau putih oranye Pak, maunya putih biru, boleh juga ya. Putih biru biru, putih hijau oranye, nah itu dibalik ya. Jadi intinya kabel yang nomor 1, 2, 4, dan 5 ini boleh dibolak-balik ya. Selain itu nggak boleh ya. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau yang ujungnya maunya putih oranye, semuanya putih oranye itu boleh, tapi harus sama. Kalau ujungnya mau putih hijau, itu juga boleh ya. Putih hijau, hijau, putih oranye, biru. Nah, ini juga boleh. Asal sama. Nah, itu kalau kabel ujungnya sama, itu namanya kabel straight ya. Kabel straight digunakan kapan? Saat menghubungkan media dengan device yang berbeda. Misalnya komputer mau dicolokin ke switch, itu harus menggunakan kabel straight. Switch mau dicolok ke router, itu pakai straight. Ya, ini pembahasan lebih lengkapnya nanti sih di pertemuan berikutnya ya. Ada layer-layer komputer ya. Ini digunakan untuk yang layernya berbeda gitu ya. Jadi komputer dan switch itu layernya beda, maka dia menggunakan kabel straight ya. Kemudian ada kabel cross. Kabel cross itu artinya kedua ujungnya beda ya. Yang satu misalnya putih oranye, yang satu putih hijau. Nah, ini kabel cross. Kapan digunakan? Untuk menghubungkan device yang sama. Misalnya komputer ke komputer. Kan device-nya sama, itu pakai kabel cross. Komputer ke hub. Kenapa menggunakan kabel cross? Karena layernya sama. Walaupun device-nya beda, layernya sama. Makanya kita harus bahas ke minggu depan ya. Pertemuan berikutnya ya. Karena komputer dan hub itu ada di layar yang sama. Kemudian yang hub dengan switch ini salah. Ini jangan itu ya. Atau komputer dengan router itu juga bisa menggunakan kabel cross gitu. Cuman teman-teman ini fun fact ya. Ini kan teorinya begini ya. Cuman kenyataannya sekarang ternyata udah lebih canggih ya. Jadi sekarang itu beberapa NIC itu canggih. Dia bisa mengenali langsung. Saya mau ini harusnya cross apa straight. Jadi sekarang ini kebanyakan kabel itu straight saja ya. Nggak ada kabel cross sekarang ya. Semua kabel straight, nanti device-nya yang otomatis dia mengkondisikan. Misalnya komputer mau dihubungkan ke komputer, harusnya kan pakai kabel cross ya kan. Tapi kita punyanya kabel straight. Ya udah dicolokin aja. Nah, NIC yang sekarang itu bisa otomatis nge-switch gitu ya. Jadi
yang fungsinya putih hijau dibalikin ke putih oranye itu bisa otomatis gitu. Jadi kabel yang dibutuhkan itu nggak ada kabel cross ya, semuanya kabel straight kalau sekarang. Cuman kan device-device kita yang di lapangan itu tidak semuanya produk baru, ya kan? Ada yang produk lama, ya. Makanya ini masih diperlukan juga, ya, antara kabel stretch dan kabel cross, gitu. Oke. Kemudian kabel yang terakhir ada fiber optik, ya. Fiber optik ini adalah jenis kabel yang terbaru yang bisa digunakan untuk bikin jaringan. Bahannya tidak tembaga. Bahannya adalah optik. Apa itu optik? Adalah serat kaca atau kaca plastik yang sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau dibongkar ada gambarnya nggak ya? Nggak ada ya sayangnya. Jadi dia kayak kalau ini di zoom gitu kabelnya, dia kayak terowongan gitu. Jadi kayak terowongan yang terbuat dari kaca. Ya, data kita itu nanti diubah menjadi bentuk cahaya. Nah, kalau kabel biasa yang tembaga, data kita nanti diubah menjadi sinyal listrik. 1010 itu sinyal listrik. Nah, kalau di fiber optik data kita itu berubah menjadi cahaya. Nah, cahaya ini nanti mantul di dalam gelombang kaca tersebut gitu. Nanti nyampe ke ujung. Karena dia diubah ke cahaya, maka pasti kan cahaya lebih cepat tuh dibandingkan dengan listrik. Maka kecepatan datanya ini nanti bisa lebih cepat gitu. Minimal banget kalau pakai fiber optik tuh 1 Gbps ya, atau bisa up to 5 gigabit per second ya, atau 5 gigabit itu kira-kira per detik itu bisa 800 megabyte lah. Jadi kalau kalian pakai fiber optik misalnya download film yang ukurannya 1 giga itu cukup 2 detik ya. Jadi saking cepatnya, seng gitu. Terus jaraknya kalau pakai fiber optik itu bisa mencapai 2 km tanpa sambungan. Kalau tadi yang pakai UTP STP kan 100 meter doang, harus disambung pakai repeater. Kalau di fiber optik ini bisa sampai 2 km tanpa sambungan. Gitu. Ini bedanya. Masalahnya fiber optik itu mahal ya. Selain mahal, biasanya tidak disediakan tuh untuk komputer-komputer kayak kita gini. Ini namanya apa? Komputer rumah tangga ya. Nggak ada tuh colokan fiber optiknya. Nah, biasanya kabel ini digunakan untuk nyambungin server ke server ya. Jadi biar antar server tuh cepat. Cuman dari server ke kita tuh nggak perlu secepat itu sebenarnya. Pakai kabel biasa udah cukup. Gitu. Nah, ini summary-nya ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di sini. UTP, STP, koaksial, sama fiber. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tambah ilmu apa tambah pusing kira-kira? Tuh teman-teman kalau misalnya nih ada IndiHome, suka nggak IndiHome datang ke daerahnya? Kita mau masang galian fiber optik pinggir jalan, ya kan? Suka ada ya? Kalau kalau di Jakarta banyak tuh galian fiber optik di pinggir jalan tuh, hampir tiap bulan ada galian, nggak selesai-selesai tuh. Itu dia masang kabel fiber optik ya. Biasanya digunakan sebagai backbone. Backbone itu kabel utamanya ya di sepanjang jalan itu. Nanti kalau mau dihubungkan ke rumah dari fiber optik terujungnya dikasih switch. Switchnya nyambung ke rumah-rumah warga gitu. Jadi sebagai backbone aja. Oke, saya lanjutin lagi ya. Ya tadi kan wired tuh ya, ada kabelnya. Ya sekarang media transmisi juga bisa juga pakai wireless atau tanpa kabel atau nirkabel ya. Nah, dalam kabel wireless ini data diubah menjadi gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan media rambat dan memiliki energi listrik dan magnet di dalamnya. Nah, usut punya usut nih langsung aja ya, Pak ya. Jadi
si gelombang elektromagnetik ini punya apa? Frekuensi dan wavelength yang berbeda-beda. Ini ke fisika zaman dulu ya. Frekuensi ini tidak semuanya itu bisa digunakan untuk jaringan, ya. Misalnya di frekuensi yang paling rendah itu ada long wave, di atasnya itu ada radio dan TV, ya, di frekuensi 10⁻⁸, ya, dengan panjang gelombang tuh 1 meter. Panjang gelombang itu berarti setiap data itu disampaikan 1 meter gitu, ya. Akibatnya apa? Data itu tidak bisa detail, ya, di radio dan TV. Kemudian di atasnya ada microwave, ada infrared, dan seterusnya sampai atas, ya. Cuman dari semua gelombang elektromagnetik ini yang bisa dimanfaatkan untuk pertukaran data itu hanya dari sini, ya. Ya, gelombang microwave sampai infrared itu aja. Selain itu nggak bisa. Ya, ini aja. Selain itu tidak bisa untuk jaringan komputer, gitu. Ini, nah, sebentar. Ini kan radio, ini nggak bisa. Ini mikro. Ya ini mikro atau microwave sama satunya lagi tadi apa? Infrared. Nah, ini kan radio. Nah, radio tuh nggak bisa dibahas karena nggak bisa untuk jaringan komputer. Ya, itu bisa untuk TV atau radio gitu. Nah, gelombang mikro yaitu yang bisa digunakan. Gelombang yang bisa digunakan untuk jaringan komputer tuh yang frekuensinya 1 GHz sampai 300 GHz, ya. Nah, teman-teman yang perlu diketahui aja nih ya, dari ini biasanya dari 1 sampai 300 ini kan banyak ya rentangnya. Cuman yang biasanya digunakan untuk wireless itu adalah 2,4 sama 5,2 GHz. Itu aja. Selain itu sebenarnya nggak dipakai juga gitu. Jadi 2,4 sampai 5,2. Nah, karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik tanpa kabel, biasanya ada noise, ya. Data ini bisa aja rusak. Kapan data ini rusak? Kalau ada penghalangnya. Misalnya ini di gambar sebelah ini ya. Misalnya kita mau masang wireless di sini dan di sini kita mau komunikasi gitu. Ini bagus nih. Jadi kalau di gelombang radio gelombang microwave elektromagnetik, dia penyebarannya itu adalah tergantung antennya ya. Anten tuh kalau diperhatikan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada anten yang bentuknya kayak panci ya, kayak parabola ya. Itu dia data yang tersebar itu nanti bentuknya kayak gini. Karena panci kayak gini ya. Ntar data yang tersebar tuh gini. Nah, jadi lebih fokus gitu. Tapi ada juga anten, ntar kalau lihat kayak antennya access point kan bulat gini ya, kayak stick gitu aja ya. Ini dia nyebarin datanya gini, bulat gini. Nah, akhirnya radiusnya lebih pendek dan tidak fokus. Nah, dalam hal ini, kalau kita menggunakan wireless, maka gangguan di sekitar ini sangat berpengaruh. Misalnya, ini mau ngirim data ke sini. Ini aman nih, ya karena nggak ada gangguan. Cuman kalau ada pohon seperti yang digambar yang ketiga ini kan ada pohon, ya kan? Maka ini gangguannya keganggu nih, ya. Nah, ini bisa saja memperlemah sinyal yang pada akhirnya nanti datanya nggak bisa terkirim sempurna, gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di daerah yang kanan kirinya tuh banyak pohon atau kanan kirinya tuh banyak gedung, bangunan-bangunan tinggi, itu biasanya sinyalnya lemah tuh ya karena kehalang. Beda cerita kalau daerahnya tuh lapang gitu ya, itu sinyal lebih gampang masuk. Sama ini lagi, kadang-kadang kalau di dekat rumahnya ada tower, ini kan ada tower gini ya, ini juga ada tower gitu. Ini punya jaringan punya parabol gitu ya. Terus rumah Anda misalnya di sini. Nah, ini kan dekat nih, dekat dengan towernya. Tapi jangan salah, ini adalah daerah yang paling tidak dapat sinyal.
Jadi sinyalnya paling susah, walaupun rumahnya paling dekat. Kenapa? Karena ini pancarannya kan gini. Ini kalau perhatikan kalau yang dari sini pancarannya gini ya. Nah, jadi si rumah ini alih-alih dapat sinyal dari tower yang dekat rumahnya, enggak, dia dapat tower yang dari jauh ini. Nah, dan karena dia lokasinya paling ujung, dia dapat datanya paling ujung. Akhirnya sinyalnya paling lemah di sini. Sedangkan yang dari sini ini bentuknya sinyalnya nanti ke gini juga. Inilah, gini kira-kira gini. Jadi si orang di rumah ini tuh nggak dapat sinyal dari tower di dekat rumahnya. Nah, dari kedua ini mana yang rumahnya paling enak? Yang enak tuh di tengah-tengah yang sekitar sini. Nah, karena dia dapat sinyal dari kedua tower tersebut. Aman tuh, ya, dibandingkan dengan rumah yang ini. Ya, itulah kelemahannya di wireless. Memang begitu, gitu ya. Kemudian kelemahannya di wireless juga apa? Kelemahannya adalah jarak jangkaunya tidak sejauh kabel. Selain sinyal, kabel, ya. Kemudian apa lagi? Kalau kita pakai kabel itu kan datanya jalannya beneran di kabel tersebut. Data kita akan pasti sampai asal kabelnya nggak rusak, gitu ya. Jadi independen lah gitu. Tapi kalau kita menggunakan wireless, kita kan nggak tahu tuh di udara sekitar kita tuh data lewat yang mana gitu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak gitu. Ya makanya sinyal wireless itu lebih tidak stabil dibandingkan sinyal kabel gitu. Oke. Nah, ini pemanfaatan lain selain itu adalah misalnya untuk Bluetooth atau infrared. Ya, teman-teman misalnya pakai remote di TV. Itu kan berarti ada komunikasi antara remote dengan TV. Nah, itu pakai gelombang juga namanya infrared. Oke, dan lain-lain ya. Oke. Ini lain-lainnya misalnya teman-teman tadi udah kenal istilah WiFi ya. WiFi itu sebenarnya adalah singkatan dari wireless fidelity ya, media yang digunakan untuk menyambungkan komputer di LAN, di jaringan lokal begitu ya. Sebenarnya itu pengganti kabel aja ya, pengganti kabel aja. Menggunakan alat yang namanya access point. Jadi alatnya ini namanya access point, sedangkan teknologi dari access point yang ke sini itu kita sebut sebagai WiFi. Ya, WiFi yang bekerja di jaringan lokal kita sebut sebagai WLAN. Ya, nanti teman-teman kalau ketemu nih WLAN, ada WMAN, ada WiMAX dan lain-lain, tergantung jarak jangkaunya. Gitu. Tapi kesemuanya menggunakan teknologi namanya WiFi. Ya, WiFi itu butuh hardware yang namanya tadi apa? Access point. Begitu ceritanya. Nah, frekuensi yang digunakan untuk WiFi apa aja? Hanya ini 2,4 GHz sama 5,1 atau 5,2 saya agak lupa ya. Antara 5,1 atau 5,2 GHz. Ya hanya ini yang digunakan ya. Selain itu nggak dipakai. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Habis materinya. Ada pertanyaan mungkin? Ya ini nggak menurut saya nggak tahu menurut UT ya. Menurut saya nggak perlu teman-teman paham semuanya ya. Yang penting secara global, secara umum tadi bagaimana konsep dasar jaringan itu apa ya. Komunikasi antara satu komputer dengan komputer lain harus saling terjadi komunikasi. Tadi syarat terjadi komunikasi apa? Harus ada orangnya, penyampai pesan, penerima pesan, ada informasinya, dan nyambung gitu. Jadi kalau ada semuanya tapi nggak nyambung, maka tidak terjadi komunikasi. Di komputer juga sama nih ya, terjadi komunikasi juga. Nah, agar terjadi komunikasi di komputer, itu kita harus menggunakan perangkat yang namanya jaringan komputer. Syaratnya apa? Ada dua komputer minimal, ada dua komputer ya. Kedua komputernya harus saling terhubung menggunakan perangkat dan media transmisi tadi. Pakai port RJ45, pakai kabel terhubung.
Selain terhubung, mereka juga harus bisa saling berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi setelah terhubung? Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti karena kita harus set yang namanya IP address atau Internet Protocol Address, baru nanti bisa berkomunikasi ya. Jadi kalau sampai hari ini, sampai teman-teman kemarin praktek bikin kabel UTP, itu sebenarnya kalau mau ngetes bisa aja sambungin, kalau punya 2 komputer disambung tuh 2 komputer gitu. Itu sudah tersambung, tinggal gimana cara komunikasinya ya. Cara komunikasinya nanti kita pelajari di materi mengenai IP addressing ya. Nanti insya Allah di web kedua atau ketiga, ini saya agak lupa, tapi di materi tentang IP addressing. Begitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Vivi, ada pertanyaan Vivi? Baik Bapak, untuk sejauh ini masih belum. Jadi itu Oke. tadi masih menangkap materi, masih belum bisa berangan-angan lebih lanjut lagi. Iya memang harus dipraktekin sih ya. Makanya kalau ada lab komputer di sekolahnya harus main. Ngobrol sama teknisinya. Oke. Siti Wulandari ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Oke. Pak Gius ada pertanyaan? Ya, begini Pak. Ada Pak. Ya, baik Pak. Ya, halo Pak. Ya, tadi dijelaskan mengenai jarak antara tower dengan rumah itu tadi Pak. Betul. Jarak maksimal yang aman supaya cepat ditangkap oleh jaringan itu berapa ya Pak dari kawasan tower ke rumah? Yaitu beda-beda ya Pak ya. Jadi tergantung sinyal yang digunakan dan tergantung kekuatan apa namanya parabolik antennya ya. Cuman biasanya itu 5 km. Jadi setiap 5 km itu harusnya ada tower. Jadi antar 5 km ada tower, ada tower, ada tower gitu. Itu kalau kita menggunakan parabolik biasa ya. Beda lagi kalau kita pakai satelit, Pak. Kalau kita pakai satelit itu jarak jangkaunya bisa antar pulau, nggak apa-apa ya. Cuman setahu saya nih, Pak, saya penggunaan satelit untuk jaringan misalnya di Telkomsel, di Indosat dan lain-lain yang umum lah ya, itu belum banyak ya. Biasanya untuk yang berbayar lebih itu pakai satelit ya. Kalau untuk misalnya kayak IndiHome dan lain-lain itu setahu saya masih mengandalkan eh, apa ya satelit ada di satu titik tapi nanti disebar gitu. Nah, kalau pakai tower itu biasanya 5 kilo harus ada tersambung lagi. Ya kalau enggak sinyalnya lemah habis di situ gitu. Tapi harusnya ke depannya sih nggak masalah Pak. Karena ke depannya nanti pakai satelit ya termasuk mungkin Starlink udah nyampe Nusa Tenggara Pak. Ya, sudah sampai Pak Iya. Starlink. Starlink kan pakai satelit tuh. Jadi jarak jangkaunya lebih aman gitu. Ya Pak. Boleh. Oke. Yang lain, Sinta, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup. Oke. Ini ada Sinta Sintia sama Sinta Bella. Ini orang yang sama atau yang berbeda? Beda, Pak. Beda. Oke. Beda Pak, izin. Oke. Oke, baik. Kayaknya materi kita sampai di sini dulu ya. Nanti teman-teman kalau mau akses materi lengkapnya bisa ke sini. Bisa ke blog saya. Namanya Pak Condro. Pak Condro .blogspot.com. Sorry, ini keyboard saya masalah ya. Oke, nah materi-materi tentang jaringan komputer nanti di blog saya ini
teman-teman bisa cari yang jaringan komputer. Nah, ini diabaikan aja ya kelas-kelasnya ya, materinya sama kok. Nah, ini bisa di-download di sini. Ini beberapa saya juga sudah ada videonya sebenarnya di YouTube ya, cuman ya kali mau akses boleh, enggak juga boleh. Ini versi lengkapnya ya, cuman ini memang materi ini ditujukan untuk apa namanya? Untuk mahasiswa jaringan komputer, TI, SI maupun SK sistem komputer ya. Kalau teman-teman dari teknologi pendidikan mungkin materinya nggak harus sedetail dan selengkap itu gitu. Cuman kalau misalnya penasaran mau pelajari lebih lanjut ya materinya ada di situ. Begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin mau screenshot dulu. Jadi yang belum kameranya masih off bisa di onin sebentar. Sinta 2, Sinta Cynthia dan Sinta Bella bisa. Kali ini di sini ada Siti Wulandarinya juga 2 nih. Ini orang yang sama atau berbeda ini? Sama. Oke. Oke. Izin screenshot sebentar ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah datang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore dan selamat malam. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Selamat Terima sore. kasih, Pak. Atas informasi dan pengetahuannya. Izin mau keluar Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Atas